Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Di bagian B ini kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam materi yang lalu kita sudah membahas bahwa setidaknya ada 4 keberagaman di Indonesia, yaitu yang disingkat dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, anak sekalian, di materi ini ada 2 yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah bentuk keberagaman. Nah, bentuk keberagaman ini kita sudah bahas sedikit di materi sebelumnya di bagian A. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia ini sebenarnya banyak, ya. Bermacam-macam sekali keberagaman di Indonesia itu. Namun di materi kali ini akan dibahas hanya 4 saja. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentu saja suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa, anak sekalian. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh antara lain faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Ini di bab yang di materi yang lalu kalian sudah membahas, tentunya sudah belajar tentang faktor-faktor terjadinya keberagaman. Nah, menurut sensus penduduk tahun 2010, suku bangsa di Indonesia jumlahnya ada 1128, dan sensus penduduk 2020 sudah mencapai 1.300 lebih suku bangsa. Tentu ini menjadikan Indonesia semakin beragam. Nah, anak sekalian, lalu yang kedua ada adat istiadat. Keberagaman suku bangsa tentu berakibat atau berdampak kepada beragamnya adat istiadat. Biasanya masing-masing suku bangsa itu akan memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, anak-anak sekalian, setidaknya dari sekian banyak suku bangsa, ribuan suku bangsa tadi, bisa dikelompokkan menjadi 19. Maka kemudian kita akan mengenal 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Antara lain, ini ada Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timur, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Nah, lingkaran-lingkaran ini, adat-adat istiadat ini adalah suku bangsa yang memiliki hukum adat yang tersendiri yang paling menonjol di Indonesia. Lalu kemudian anak sekalian, ada beberapa daerah di wilayah Indonesia itu yang memiliki kekerabatan. Ini berkaitan juga dengan hukum adat, ya. Misalnya di Indonesia itu ada kekerabatan itu diambil dari, ada namanya parental. Parental itu berarti garis keturunan. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari ayah maupun dari ibu. Misalnya di daerah Aceh dan di daerah Jawa Barat, kalau ada hajatan, itu kedua-dua belah pihak akan terlibat. Misalnya soal biaya, kedua-duanya akan ikut menanggung, misalnya begitu, ya. Lalu kemudian ada juga namanya patrilineal. Patrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Artinya kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan misalnya, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi misalnya di Batak itu kalau ada seorang laki-laki
Harahap misalnya, dari marga Harahap menikah dengan marga yang lain, maka yang perempuan ini akan ikut atau anaknya nanti akan ikut Harahap. Nah, begitu ya, karena patrilineal. Selain patrilineal ada matrilineal, yaitu sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan di daerah yang menganut matrilineal ini lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat yang menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Nah, dan pihak laki-laki dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan. Pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, inilah anak sekalian sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Lalu kemudian keberagaman yang ketiga adalah agama dan kepercayaan. Anak-anak sekalian, di Indonesia sebelum datangnya agama itu ada nenek moyang kita menganut kepercayaan dinamisme dan animisme. Nah, sampai sekarang itu dibolehkan. Makanya di sila pertama yang dulu ketika pada masa ditetapkannya Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, jadi di situ seolah-olah hanya beragama Islam, tidak ada yang lain. Maka kemudian anak sekalian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bermakna bahwa rakyat Indonesia itu, warga negara Indonesia itu wajib percaya pada Tuhan. Tetapi anak sekalian tidak wajib beragama. Makanya di Indonesia selain beragama, rakyat Indonesia juga boleh namanya menganut aliran kepercayaan. Tapi wajib bertuhan, tidak boleh tidak bertuhan atau tidak boleh ateis. Nah, agama di Indonesia itu yang secara resmi diakui ada 6, yaitu kalau kita urutkan, yang pertama adalah Hindu, lalu Buddha, lalu Islam, lalu Kristen, Katolik, dan kemudian yang terakhir adalah Konghucu. Nah, itu adalah agama-agama di Indonesia, dan mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam. Ya, sementara agama Kristen banyak dianut oleh bangsa Indonesia yang berada di Indonesia Timur. Sementara Hindu banyak dianut oleh bangsa Indonesia yang ada di Bali. Kalau Buddha kebanyakan dianut oleh bangsa Indonesia keturunan Tionghoa yang juga menganut Konghucu, anak sekalian. Lalu yang terakhir ada namanya ras. Apa itu ras? Secara bahasa, ras berasal dari kata Latin radix yang artinya asal atau akar. Didefinisikan secara luas, ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Ingat, ras itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik. Misalnya rambut, ya, bentuk rambut, warna rambut, kemudian bentuk mata, ya, bentuk hidung, lalu kemudian warna kulit, bentuk badan, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya berdasarkan ciri fisik. Nah, di Indonesia anak sekalian, nenek moyang kita Indonesia itu berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Namun sebelum kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, kepulauan Indonesia itu sendiri sudah didiami oleh penduduk asli. Nah, anak sekalian, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik itu dari Yunan, Cina, India, bangsa-bangsa Barat, ya, penjajah, akan mempengaruhi banyaknya ras. Ya. Maka kemudian di Indonesia ada macam-macam ras. Nah, macam-macam ras ini anak sekalian, para peneliti juga punya pendapat yang berbeda-beda. Ya, ada macam-macam pendapat. Nah, ini salah satunya Bapak akan ambil, antara lain ada namanya suku bangsa atau ras Papua.
Nah, sudah tahu sendiri ya, ras Papua ada di tentu saja ada di Papua, Pulau Papua. Lalu kemudian kita lanjutkan, ada suku bangsa atau ras Weduit. Selain itu ada suku bangsa ras Melayu Tua atau Proto Melayu. Lalu kemudian ada suku bangsa atau ras Melayu Muda atau Detro Melayu. Lalu kemudian ada ras-ras lain. Nah, ras-ras lain ini antara lain adalah Jepang, Korea, ya, Cina, India, Pakistan, Arab. Nah, ini dianggap sebagai ras-ras lain karena jumlahnya tidak banyak dan tidak menempati pulau-pulau tertentu. Lain halnya kalau misalnya Jawa, suku bangsa Jawa, ras Jawa ada di Pulau Jawa, dan lain sebagainya, anak sekalian. Nah, keberagaman itu, anak sekalian, tentu saja memiliki dampak, memiliki pengaruh di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia yang sebenarnya menjadi suatu kekuatan bagi timbulnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya merupakan sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Ya, anak sekalian, di pelajaran yang lalu Bapak juga sudah menjelaskan bahwa keberagaman itu kalau dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Ya, tetapi kalau tidak dirawat dengan baik maka akan menimbulkan ancaman. Nah, kita bahas sekarang dampak positif yang timbul akibat keberagaman di Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya akan terciptanya integritas nasional atau persatuan nasional. Banyaknya suku-suku bangsa di Indonesia sampai ribuan, itu kalau dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan yang besar, anak sekalian. Contohnya kita mengikuti filosofinya sapu lidi, anak sekalian. Sapu lidi itu kalau kita gunakan satu lidi saja, kalau kita gunakan untuk menyapu, maka sampai kapanpun tidak akan bisa membersihkan apa-apa. Atau sapu lidi itu akan mudah untuk dipatahkan. Namun kalau seandainya sapu lidi itu kita gabungkan, 50 sapu lidi, 100, bahkan 1000, kita ikat menjadi satu, maka akan menjadi satu kekuatan yang besar. Indonesia juga demikian. Kalau hanya satu suku bangsa, ya, kalau hanya satu saja, maka akan lemah. Tapi kalau seandainya 1128 suku bangsa itu diikat menjadi satu, dikelola dengan baik, maka akan menjadi satu kekuatan yang besar. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Nah, itu ya. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Ya. Dan yang C, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Betul sekali. Budaya nasional itu diambil dari budaya-budaya daerah yang menonjol, ya, atau gabungan dari beberapa daerah. Nah, anak sekalian, makanya kita digalakkan agar kita selalu mempelajari budaya-budaya bangsa lain, ya, sebagai bentuk penghormatan, agar kita bisa menghargai, agar kita bisa ikut bangga. Misalnya angklung. Angklung itu dari Jawa Barat, tapi kita seluruh bangsa Indonesia mengakui bahwa itu dari Indonesia. Bangsa Indonesia dari Papua pun mengatakan bahwa itu adalah angklung itu adalah alat musik dari Indonesia. Nah, akan begitu. Jadi orang Papua pun akan merasa bangga. Ya, misalnya juga yang terkenal adalah tari saman dari Aceh. Maka orang Indonesia, seluruh Indonesia pun akan mengakui bahwa itu dari Indonesia. Karena tari saman itu sudah populer dan sudah dijadikan menjadi budaya nasional Indonesia, berasal dari daerah Aceh. Nah, anak sekalian, di samping keberagaman itu memiliki dampak yang positif, ternyata juga memiliki dampak yang negatif. Ya, dampak buruk. Yang pertama adalah terjadinya konflik dalam masyarakat. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri, anak sekalian, bahwa
di Indonesia banyak sekali terjadi konflik karena perbedaan-perbedaan ini, karena keberagaman, ya. Baik itu tadi ada keberagaman suku, ya, ada pernah terjadi konflik antar suku, lalu kemudian pernah konflik antar agama, ya, di Ambon, ya. Lalu kemudian konflik antar pelajar, konflik antar kaya dengan miskin, konflik antara majikan dengan buruh, ya. Keberagaman ini juga akan menimbulkan konflik kalau tidak dirawat dengan baik. Lalu yang B akan memunculkan sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat, istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu di lingkungan pertamanya. Jadi karena perbedaan adat, anak sekalian, banyak orang-orang yang masih memegang teguh adat istiadatnya kemanapun dia berada. Ini juga sebenarnya ada hal baiknya karena mempertahankan adat istiadat, tetapi kalau bersikap kukuh memegang adatnya di tempat lain, ya, di tempat yang mayoritas orangnya tidak memegang adat istiadat itu, tentu akan menimbulkan rasa tidak enak di kalangan masyarakat. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah munculnya sikap etnosentris atau sikap kesukuan yang tinggi. Anak sekalian, mengakui dirinya sebagai suku tertentu itu bagus, ya. Misalnya Bapak mengatakan Bapak dari Jawa, ya. Si Harap misalnya dari Batak, nggak ada masalah, ya. Cut dari Aceh misalnya, Deden dari Jawa Barat, no problem, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ketika kamu menganggap bahwa etnismu, suku bangsamu itu yang paling baik dan yang lain buruk, sehingga kemudian ada orang mengatakan misalnya suku itu bodoh, suku itu jelek, ya. Suku X itu orangnya jelek, nah, misalnya, atau bodoh, itu nggak boleh, ya. Itu akan menimbulkan perpecahan, anak sekalian. Dan yang terakhir, yang menimbulkan fanatisme yang berlebihan, yaitu faham yang berpegang teguh pada teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. Misalnya ini tentu saja kebanyakan adalah agama. Anak sekalian, fanatik terhadap agama itu kita semua harus fanatik terhadap agama kita, dengan makna bahwa fanatik itu adalah menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Umat Islam harus fanatik terhadap ajaran agamanya, sholat tepat waktu, ya, berzakat, berhaji jika mampu, berpuasa di bulan Ramadan, ya, berbuat baik kepada orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu ajaran agama harus dilaksanakan. Semua agama harus melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Itu namanya fanatik. Nah, yang gak boleh adalah fanatik yang berlebihan sampai menjelek-jelekan agama lain. Kita menganggap agama kita baik, yes, itu betul, ya. Jangan sampai itu kemudian menimbulkan perkataan apa agamaku yang paling baik, agamamu itu apa. Nah, nggak perlu begitu. Walaupun semuanya harus menganggap agamanya paling baik, tanpa harus menjelekkan agama lain, anak sekalian, ya. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.